Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah di Jemaat Karambe, diucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita siapkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Allah Tritunggal, yang senantiasa menyatakan kuasa kasih dan berkat dalam kehidupan umatnya di sepanjang masa. Kami percaya kepadamu, karena itu kami mau teguh dalam iman dan setia menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita menikmati hadiratnya saat ini dan dalam tuntunan tema Allah Tritunggal menyertai. Jemaat kekasih Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kidung pujian. Allah Bapa, kami puji Engkau. 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 Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Dalam keyakinan iman kita berkata bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Sejahtera kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. nang malabi tongan buang. Nang malabi tongan tubuang, nang sipatu tontong di pudi, lontong konan layuk na puang, dao butu inan mandana. Napapayan mo tu kalena, ni sumlan tongko ng layuk na, ang namenda di lambakuku, tu penti lindungan matoto. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita kembali diteguhkan dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35 sebagai perintah untuk saling mengasihi. Dengarkanlah sabda Allah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus ya selamanya. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita, dan tetap mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Tuhan, saat ini menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh menyadari bagian dari hidup kami yang sering mendukakan hati-Mu, yakni dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, tak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu saat ini kami datang merendahkan hati mengaku dosa kami. Allah Tritunggal, lihatlah kami umat-Mu dalam kesungguhan mengaku dosa-dosa kami,
baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Kami sungguh bertobat, kiranya seluruh hidup kami menjadi kemuliaan-Mu. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan kita dituntun firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iring tudung pujian, Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus. Dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus
terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Bapak Ibu, ada natura yang akan kita awangkan bersama, dan kepada yang menyampaikan natura ini disampaikan terima kasih. Ya, yang pertama ada anak babi yang ditujukan untuk pembangunan. Anak babi, silakan tawar. Pak Emo. Ya, bayi birang 400 satu kali. 400 satu kali. 400 satu kali. 4,5 satu kali. 450 satu kali. 500 satu kali. 502 kali, 503 kali. Ya, ini pisang untuk pembangunan, silakan taruh harga. 50 satu kali, 50 satu kali, 52 kali, 53 kali. Ini masih untuk pembangunan. Silakan taruh harga. 50 satu kali. 50 dua kali. Tak mau? 50 tiga kali. Ini durian otong ya, untuk lansia, untuk pembangunan. Silakan taruh harga, tinggal dimakan. 100 satu kali, 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Ya, ini masih durian otong untuk lansia. Silakan taruh harga. Silakan untuk lansia. Mari kita dukung orang tua kita. 50 satu kali. 50 satu kali. 52 kali. 50 tiga kali. Ya, ini juga untuk orang tua kita lansia. Silakan taruh harga. Pak Mo, aku 10.000. 10.000 satu kali. 2 kali, 50 satu kali, 50 satu kali, 2 kali, 50 3 kali. Demikian penguatan natura, dan kepada kita semua yang terlibat di dalamnya disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, sungguh kami menyadari semuanya Engkau punya pada diri kami yang Engkau sudah berikan. Kami yakin percaya Engkau punya. Kami mengelolanya dan sudah mengelolanya. Dan pada saat ini dengan sungguh dan bersukacita kami datang membawa persembahan di hari yang Engkau kuduskan, berupa persembahan, berupa natura. Dengan sukacita di hadapan-Mu, kami percaya bahwa dengan sungguh kami mohon di hadapan-Mu di dalam Yesus Kristus, terimalah persembahan ini dan boleh dipakai memberitakan firman-Mu. Dan senantiasa sungguh terus firman-Mu diberitakan. Ini persembahan kami Bapa, ampuni dosa kami, dengarkan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadat kita, mari kita tunduk kepala, kita menyiapkan diri kita, bahkan kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menopang, memberi hikmat supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Kami boleh datang secara berjemaah di Jemaat Kerambe menaikkan puji syukur atas segala tuntunan penyertaan. Dan di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan di tengah-tengah ibadah pada saat ini, tiada kuasa yang ada pada kami untuk memahami lebih dalam dan luas dari makna kebenaran tanpa tuntunan kuasa daripada Tuhan semata. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan, meminta kuasa-Mu, baik ketiga pelayan Tuhan maupun juga jemaat-Mu, secara khusus hamba-Mu yang akan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga boleh membawa berkat di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan membangun iman kami sehingga kami semakin dewasa,
kokoh kuat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30, terus disambung dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menanami terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakini yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriap dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucuklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4a. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan pencipta yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah
sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Pada minggu ini kita memasuki minggu-minggu yang namanya Minggu Trinitas, yang sebenarnya dalam kalender gerejawi nanti diperingati pada tanggal 25 bulan Juni. Tetapi dari segi liturgi kita diajak untuk memahami kurang lebih 4 minggu ini bagaimana peran Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita jemaat mempercayai bahwa Allah Tritunggal menyertai umat dalam kehidupan. Dan kita meyakini bahwa kehidupan yang benar, kehidupan yang bertumbuh dan iman yang teguh senantiasa ditopang oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal baatu dikua puang talu sang buah bandang, ya. Beda tuh di sanga puang pirindu lalikan, itu sangat jauh pemahaman itu, ya. Dengan puang talu sang buah bandang itu sangat-sangat beda dalam kamus bahasa Toraja, ya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, dalam minggu-minggu Trinitas, kata Trinitas atau Trinitaris artinya kesatuan dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan itu kita bisa jumpai dalam manifestasi kehidupan kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu masih dalam bentuk trinitaris, artinya satu kesatuan, sehingga di dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan itu selalu memakai kata jamak. Kita, ya. Kalau kita itu bukan tunggal tapi jamak, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru itu sudah sangat jelas apa peran Allah Bapa, apa peran Allah Anak, dan apa peran daripada Roh Kudus. Dan inilah dasar daripada gereja-gereja Tuhan untuk membangun kehidupan, sehingga sakramen-sakramen karena ini berdasar pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 tentang perintah untuk memberitakan Injil, diberikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sangat-sangat penting dan ini sangat jelas tentang makna daripada Allah Tritunggal dalam kehidupan bergereja dan kehidupan setiap orang yang percaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keempat konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, baik dari Mazmur pasal 8, kita melihat di situ diagungkan bagaimana perbedaan ciptaan lain dengan manusia. Ya. Dikatakan di situ bahwa namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan dari rupa dan gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan lain. Allah berfirman saja dikatakan jadilah petang, jadilah binatang, jadilah ini, jadilah ini. Tetapi kita melihat bagaimana Allah menciptakan dikatakan hakikat daripada manusia itu dari rupa dan gambar Allah. Walaupun kita lihat metode penciptaannya itu dari Adam, kita lihat bahwa dia diambil dari debu tanah, dibentuk dan diberikan napas kehidupan daripada Allah. Iya. Ini yang membedakan sehingga Mazmur berkata, engkau membuatnya sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Kemuliaan dan hormat ini ada pada setiap umat manusia, dan itulah yang membedakan saya dan saudara dan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi kita juga perlu melihat di sini bahwa kita ini tetap panah, kita ini tetap ringkih, dan kita ini adalah ciptaan yang mulia di hadapan Allah dibandingkan, sehingga ada beberapa kata yang merujuk kepada penciptaan manusia. Dikatakan buah sulung dari penciptaan, termulia, dan setelah itu ya rupa dan gambar Allah yang ada pada manusia itu diberlakukan sebagai satu tindakan untuk memelihara, menata dan merawat ciptaan. Setelah ayat yang ke-28 berkata di dalam Kejadian pasal 1, lalu Allah memberkati mereka, itu diberikan tanggung jawab. Setelah itu merawat alam lingkungan, dalam arti memelihara, menata dan merawat ciptaan, bukan mengeksploitasi. Iya. Nah, itulah yang dikatakan. Setelah itu kita melihat selalu memakai kata kita. Ya, kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu bersama-sama. Kalau kita lihat pada saat bumi ini kosong dikatakan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Itulah yang merujuk kepada Roh Kudus dan berkarya. Setelah itu ibu bapak saudara-saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Kita lihat di sini kata-kata penutup dari Paulus mengakhiri surat yang mengungkapkan nasihat untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus dalam persekutuan Roh Kudus dan juga Allah Bapa telah mengasihi umat manusia. Inilah Allah Tritunggal yang senantiasa memelihara. Inilah Allah Tritunggal yang senantiasa mendukung puang talu sanga buah bandang untuk menyertai dalam sepanjang kehidupan umat manusia, ibu bapak saudara-saudara. Kita melihat di sini bahwa bagaimana Paulus menyampaikan salam kepada orang-orang kudus, dan ini pada saat ini Paulus ada di Makedonia, dan kita melihat bagaimana dia menyampaikan supaya hidup ini senantiasa bersandar kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, karena inilah pribadi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus membuat satu relasi yang erat sebagai satu persekutuan dari Allah, ya, dan itu menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan ini penting ibu bapak saudara-saudara. Kita melihat dalam Matius pasal 28 banyak orang ragu kepada Yesus. Betul nak apa dia sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku telah memegang kunci sorga. Iya. Sehingga dia katakan, menegaskan kembali kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ibu bapak saudara-saudara, ya, Allah Bapa, Bapa adalah Allah, Yesus Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Cuma satu Allah yang esa. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Allah, tapi Dia adalah Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa makna firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Sepanjang
bulan ini kita renungkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal terlibat dalam eksistensi alam semesta sejak awal hingga pada kesudahan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, kita melihat di sini kehadiran Allah sungguh nyata. Kita melihat yang pertama bahwa dalam tradisi gereja, Trinitas atau Tritunggal merupakan jantung daripada iman Kristen. Allah sendiri tidak pernah satu kali pun menyebut kata Trinitas atau Tritunggal, tapi peran nyata, ya. Pada saat firman Tuhan ini datang kepada Theophilus dari Antioquia, di dalam Injil Lukas, dia katakan begini, seperti telah dinyatakan bahwa doktrin Tritunggal itu mencapai puncaknya, tak kalah semuanya nyata dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini penting Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi dasar daripada iman Kristen. Banyak orang bertanya, orang Kristen itu imannya Tuhannya 3, ya. Sebenarnya tidak. Tapi peran manifestasi Allah itu nyata di dalam Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta dan juga menyediakan segala sesuatu. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihinya. Itulah kasih yang Allah Tritunggal berwujud pada kasih, dan itu nyata melalui pengorbanan anak, yaitu Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Dan setelah Yesus kembali ke sorga, Roh Kudus tetap menyertai umat manusia supaya tetap kokoh, kuat, dan menyadari bahwa Allah Tritunggal itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Karena Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta dunia dan segala isinya. Di dalam Yesus Kristus Anak melalui kuasa Roh Kudus, tindakan penuh cinta kasih terus-menerus merawat manusia dan merawat seluruh ciptaan, dan memuncak pada karya penyelamatan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus umatnya. Inilah karya Allah yang tertunggal yang besar. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, latakana saikum wa yaitu Allah Tritunggal mencipta dan merawat seluruh ciptaan di dalam cinta, ya, di dalam kasih sayang, ya. Allah menciptakan seluruh dunia ini bukan dikhususkan kepada satu kelompok manusia, ya, tapi semua. Coba, ya, temintu alam lingkungan luar biasa, ya bang, siapa teh langan buntu puni tanintiru bagaimana karya Allah sungguh luar biasa. Tatiru indetilian bagaimana karya Allah, dan ini diciptakan untuk bukan hanya tokarambe, tapi semua orang yang hadir boleh mengagungkan kuasa Allah dan melihat bahwa luar biasa karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan itu Tuhan nyatakan karena cinta kasihnya, karena kasihnya Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu kita di sini bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan hal-hal yang buruk. Tetapi hal-hal yang buruk itu nyata karena kuasa kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus tetap konsisten bahwa Allah senantiasa merawat, Allah senantiasa mengasihi alam ciptaannya. Dan ciptaan Allah tidak pernah kacau dalam kehidupan. Tetapi kita melihat bahwa banyak orang-orang yang berdosa yang telah mengacaukan dunia ini. Banyak orang-orang yang telah mengikut iblis, telah menjadi perusak ciptaan Allah yang sungguh amat baik dan indah. Kedua, bahwa gereja merupakan komunitas iman yang mencerminkan kehidupan Allah Tritunggal. Ini penting Ibu Bapak Saudara-saudara. Dunia lagi tidak mencerminkan kita kehidupan dan kebaikan. Oleh sebab itu Allah datang dan membentuk satu komunitas orang yang percaya, dan itulah gereja. Dan gereja harus hidup sebagai Allah dalam konsekuensi tentang Allah Tritunggal. Apa yang penting adalah cinta kasih dan sayang daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam gereja tak tahu di mentirolindo dan lain sebagainya. Karena di dalam gereja kita satu, sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus satu
adanya. Inilah yang penting ibu bapak saudara-saudara. Paulus menandaskan bahwa kesatuan jemaat sangatlah penting. Kesatuan itu harus terwujud dalam relasi saling mengasihi. Jemaat yang mula-mula itu menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara. Ya, sehingga ini penting. Pembacaan kita minggu lalu, Paulus juga mengecam supaya di dalam jemaat tidak ada kelompok-kelompok, ya, supaya kesatuan dari Allah Tritunggal itu tetap nyata dan itu mewarnai daripada kehidupan umat Tuhan. Ini penting saudara-saudara yang dikasihi. Kemudian kita melihat bahwa dalam gereja Allah Tritunggal menjadi sentra dan dasar daripada iman Kristen. Ia dibaptis sebagai satu sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita katakan dibaptis di dalam nama Bapa. Artinya bahwa Allah yang punya inisiatif mencipta dunia ini dan juga melalui kasih Allah sehingga manusia yang telah jatuh ke dalam dosa kembali diselamatkan. Kemudian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu bahwa Allah Anak telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa dan mengembalikan hakikat kita sebagaimana yang sebenarnya menjadi anak-anak Allah, dan dibaptis dalam nama Roh Kudus supaya dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa kita dituntun, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita boleh menjauhkan dari segala halangan rintangan dan kita tetap menjadi anak-anak Allah. Ini menjelaskan kehidupan Kristen haruslah kehidupan dalam Allah Tritunggal. Kehidupan dalam Allah Tritunggal dimaksud tidak lain adalah kehidupan untuk saling mengasihi dan merawat. Agar karakter hidup semacam terus berlanjut, kita melihat bahwa ada perintah supaya Allah Tritunggal itu menjadi satu materi dalam kehidupan kita. Kita perlu dibaptis sebagai tanda pengesahan bahwa kita sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan kita ini kemuliaan kepada Allah Tritunggal itu harus menjadi tujuan dan fokus utama kita dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kita beda, kita diciptakan beda dari ciptaan lain. Karena kita ini dari rupa dan gambar Allah. Oleh sebab itu selayaknya dan seyogyanya kita kembali mengarahkan hidup kita untuk memuji memuliakan kepada Tuhan. Kita tahu dan percaya bahwa hidup ini sungguh luar biasa kasih Allah. Waktu ibadah pertama di Bapak Nita saya katakan sebenarnya untuk masuk surga itu sangat gampang dibandingkan dengan masuk neraka. Ya, mengapa saya katakan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, tinggal kita harus membayar harga dan bersyukur. Ya, apa sih susahnya malemak gereja? Ya, kita pun pergi gereja tidak membutuhkan banyak uang, paling-paling bagi persembahan selesai. Tapi yang tamale mak karaoke, mak ratus juta tu, mak ratus sahabat tu seng di bawah, no? Dia liambir sia mintu-mintu nah itu pun neraka, ya. Yang tamale mak kumpulan tidak susah-susah. Sampai kita di sana kita menikmati firman Tuhan, kita bersama dengan orang-orang seiman, memuji memuliakan to, nangka to. Di bempi ki bonus jemai tuan rumah di pakande ki suleto ya naden torona tabuko. Itu kan gampang. Toh? Dibandingkan male lakoinan senga, male mak tangga, male mak ini kan mak puluh juta seng tapuk dan lain sebagainya. Toh? Tama pikir neraka. Toh? Nah ini mak kumpulan, tama ki surga. Itu gampang kan untuk masuk surga. Ya. Siapa kuat? Kalau kita hidup dengan benar, ya, si pakaboro itu nyaman-nyaman aja. Tidak ada sesuatu, orang tidak stres dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menyuap orang untuk memberikan kita jabatan dan lain sebagainya, itu membuat kita stres dan lain sebagainya. Ya. Narakau itu tampak. Toh? Jadi, gampang sebenarnya itu tama surga dibandingkan tama neraka. Ya, membenarkan aku. Ya. Pak Benyamin, banda marata neraka natama surga.
Luar biasa, ya. Ini penting dalam kehidupan kita. Jika Allah Tritunggal selalu bersama dengan kita, coba, ya. Dan lain sebagainya. Oh, ada banyak perbandingan-perbandingan kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Yang tak mengandalkan Tuhan, tidak pernah itu kutuk keluar dari bibir kita, tetapi selalu bersyukur. Tahu? Kuresmanga apuang, saya diberikan kesehatan, kekuatan, kuresmanga apuang dipagana, tetapi yana tak itu buang matualan kaleta sumar orang ki musi sama produk te dong tu seng jo batang kaleta siap pangge eta di ko abang apa den nuya pan na tau di kailui di ko ken na yong lu tok barokona tau di ko ken takotik ki pijong metalai itu kan membuat susah neraka tapa. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, menikmati apa yang Tuhan siapkan, itu surga kita dapat. Jadi ya untuk kukuma gampang terutama surga na yaitu tama neraka. Tahu? Ya kalau kita berpikir itu, dan itu kenyataan ibu bapak saudara-saudara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Allah Tritunggal dan yakin dan percaya dikatakan Yesus segala kuasa telah diberikan baik di langit maupun di sorga. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hiduplah dalam Allah Tritunggal karena Allah Tritunggal senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Nikmatilah tuntunan penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan yakin bahwa jaminan hidup kekal, jaminan tempat yang kekal Allah telah siapkan. Mari kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Allah Tritunggal telah menyertai kita, telah menciptakan dunia ini untuk kita nikmati. Bahkan kita diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Dan Allah senantiasa memelihara alam ciptaan secara khusus umat manusia. Inilah yang menjadi kekuatan. Bahkan tak kalah dunia telah dikuasai oleh iblis dan manusia, Allah telah datang di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah mengalahkan. Itulah yang menjadi pajar kehidupan yang baru. Itulah yang menjadi pegangan yang kokoh bagi setiap umat percaya, bahwa hanya di dalam Yesuslah kita boleh diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kita boleh dijaminkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini diberikan kesempatan kepada solo pengerja gereja untuk memuji memuliakan Tuhan. Play by USB drive. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah kusadari di dalam hidup ini, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus.
damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari di dalam hidup ini semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Puji Tuhan atas persembahan pujian, kiranya pujian ini menopang menuntun kita bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk segala kegiatan kita, rutinitas kita sebagai anggota jemaat dalam berbagai-bagai pekerjaan. Juga kita bersyukur bersama dan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur sehingga boleh menikmati 1 tahun umur, dan dalam 1 tahun umur ke depan kita tetap dukung dalam doa. Kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Litania Parinding, Mama Diel yang telah dikaruniakan seorang anak, juga Ibu Esti Sampe yang telah juga dikaruniakan anak. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang, bahkan dalam masa-masa pemulihan supaya boleh merawat anak yang Tuhan kasihi. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara bergumul dalam sakit penyakit. Ada yang beberapa dirawat di rumah sakit. Kita berdoa untuk Saudari Epayanti Tangkesalu dan Saudara Yulianto Toding yang dirawat di rumah sakit Elim dan juga di rumah sakit Marampa. Juga kita berdoa untuk orang tua kita, Nenek Diel. Bahkan juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Dan minggu ini
Kemarin ada 2 anggota jemaat Karambe yang telah kembali ke rumah Bapa. Kita berdoa untuk Bapak Yohanes Taulakbi yang telah mengalami kematian. Keluarga telah memasukkan dalam peti jenazah kemarin, dan mungkin hari ini anak cucu mereka kembali ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Kita juga berdoa untuk Ibu Henny Bungin yang telah mengalami kematian di Makassar, dan besok pagi jenazahnya akan tiba di perumahan di dekat Hotel Heritage dan langsung akan diantar ke Nanggala Karre. Kita tetap doakan semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga pelayanan 1 minggu ke depan kita tetap serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun menyertai. Bahkan anggota jemaat dalam pekerjaan Tuhan telah tuntun sertai sepanjang 1 minggu dan 1 minggu pekerjaan ke depan. Baik itu sebagai pegawai negeri, sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di rumah, di pasar, di tempat-tempat lain Tuhan berkati. Bahkan juga kita bersyukur bahwa retret perkantor sudah boleh selesai dan ada 4 pengerja kita yang mengikuti dan juga beberapa PPGT, semuanya itu boleh membangun iman mereka sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga kita berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja sudah mulai berlangsung. Kerangka-kerangka kaca sudah mulai dikerjakan dan jika selesai diantar untuk langsung dipasang, dan mari kita dukung supaya satu saat gedung gereja lantai 2 ini boleh selesai dan kita pakai, dan juga di sekitar halaman gedung gereja ini boleh ditata dengan baik dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Inilah yang kita doakan, dan kita yakini bahwa jika kita berdoa dengan sungguh, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal pada saat ini. Kami boleh mengamini dan meyakini tentang kasih dan anugerah Tuhan yang nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami mengamini kami ini adalah ciptaan yang mulia dari Tuhan, karena kami dicipta dari rupa dan gambar Allah. Dan itu nyata dalam sepanjang kehidupan kami untuk mengatur, menata, merawat seluruh ciptaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah ini ya Tuhan menjadi tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam sepanjang 1 minggu dalam berbagai aktivitas-aktivitas kami. Dan Tuhan masih menganugerahkan kami hikmat, kekuatan, bahkan iman yang berpengharapan sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 4 Juni ini ya Tuhan. Biarlah dalam pertambahan umur ini mereka meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, Allah senantiasa menopang, menuntun, sehingga semuanya boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Dan dalam 1 tahun umur ke depan yang akan mereka jalani, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga senantiasa boleh merasakan kasih dan anugerah. Juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Litania Parinding yang telah Tuhan topang tuntun sehingga boleh melahirkan. Dan biarlah Tuhan pulihkan sehingga semuanya boleh merawat anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Juga Ibu Hesti Sampe yang juga telah melahirkan, Tuhan berkati sehingga semuanya dipulihkan dan boleh merawat anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Mama Reski, Mama Nasar, Erika dan Elkana, Bapak Yapet Tikwali, Mama Pani dan Bapak Ranto atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menopang daripada seluruh anggota jemaat dalam menjalani kehidupan, dan dalam menjalani kehidupan 1 minggu dalam berbagai-bagai pekerjaan, Tuhan hadir menopang, menuntun dalam kehidupan mereka. Baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di rumah,
bahkan juga yang mengerjakan sawah ladang mereka dan ternak-ternak mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka. Ada yang telah selesai ujian, ada yang sementara, bahkan persiapan untuk ujian akhir UAS kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga boleh merenda masa depan mereka dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Bapak Ruben Poni, Nenek Eping, Bapak Indah, Saudara Epayanti Tangkesalu yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Saudara Yulianto Toding yang dirawat di Rumah Sakit Marampa, Bapak Bendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Harim, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Bapak PT Pakan yang boleh bersama dengan kami dalam masa-masa pemulihan, Nenek Rial di Tondok, Nenek Gerdim, Bapak Jeli, Bapak Lando, dan juga orang tua kami, Bapak Sumule Tandirerung, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan mungkin ada yang hamba-Mu tidak sebutkan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ditopang dan dituntunlah mereka sehingga boleh dipulihkan, kembali sehat dan boleh mengangkat tugas pelayanan. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi dan berkati perawatan-perawatan yang mereka terima sehingga boleh memulihkan dan juga boleh meredakan sakit penyakit mereka. Demikian juga ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus kepada keluarga besar Bapak Yohanes Taulabi yang mungkin hari ini akan kembali ke tempat mereka masing-masing setelah selesai memasukkan jenazah almarhum Nenek Kelvin ke dalam peti mati, dan juga rencana-rencana ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan keluarga almarhumah Ibu Heni Bungin yang jenazahnya besok akan datang di perumahan dan langsung akan diantar ke Nanggala Kare, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu sehingga boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, bahkan keluarga boleh dihiburkan. Juga ya Tuhan, ada yang sementara juga dalam persiapan pemakaman kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus keluarga almarhumah Indok Pangala, Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga Tuhan, ada beberapa pelayanan perkunjungan kasih yang akan kami lakukan di jemaat di Karambe, ada pada tanggal hari Sabtu dan hari Senin. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah sehingga jemaat Karambe boleh menopang menuntun setiap keluarga yang sementara di dalam duka cita. Pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu melalui pelayanan rutin ibadah rumah tangga, ibadah OIG, dan juga pelayanan-pelayanan insidentil kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga boleh menjalani kan kepemerintahan dan membawa berkat bagi kami semua, secara khusus dalam menghadapi tahun politik ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja dari kelompok Tondok Lombok sampai di Toalo-Alo, berkati semua sehingga boleh menata setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan juga pengurus OIG. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja di jemaat Karambe yang sementara berlangsung. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah, bahkan jemaat-Mu yang mendukung pembiayaan Tuhan berkati sehingga boleh mendukung pelayanan ini, dan satu saat gedung gereja lantai 2 boleh selesai dan seluruh fasilitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menopang, menuntun. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan senantiasa menopang, menuntun sehingga damai sejahtera Allah boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta dan tambahan warta jemaat pada hari ini. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini dan telah memberitakan firman di antara kita. Begitu pula kepada semua majelis gereja, organis, strong leader yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, berkaitan warta yang pertama, yaitu telah meninggal dunia Bapak Yohanes Taulabi atau Nenek Kelvin pada hari Rabu 31 Mei 2023. Jenazah berada di rumah duka kelompok pelayanan Kerasik B. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 15. Pelayan dan tuan rumah PWGT kelompok pelayanan Tondok Lombok, dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama liturgis dan pelayanan firman PWGT Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 7 Juni 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang keempat, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk tanggal 13 Juni 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Esther STH. Yang berikut, ibadah PWGT kelompok Rantepao untuk hari Kamis di rumah Ibu Jani Rantiallo untuk sementara ditunda. Yang keenam, ibadah PWGT kelompok Kerasik A di hari Kamis di rumah Ibu Sule dipindahkan ke rumah Ibu Agustina Sarin dan Nyonya M. Saka. Yang ketujuh, telah meninggal dunia Ibu Heni Bungin pada hari Jumat 2 Juni 2023 di Makassar, anggota kelompok pelayanan Kerambe. Jenazah akan diberangkatkan dari Makassar nanti sore dan akan tiba di rumah duka di kelompok pelayanan Kerambe di perumahan. Selanjutnya istirahat sebentar, baru dilanjutkan ke Kare untuk dimakamkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Sehubungan dengan itu, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG, dan anggota Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan berkumpul di Rura untuk berangkat pukul 14. Karena itu semua kumpulan rumah tangga dipindahkan ke hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Yang ke-8, latihan paduan suara lansia dilaksanakan hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 16. Diharapkan kehadiran para lansia di gedung gereja Jemaat Kerambe. Demikian tambahan dan penekanan warta jemaat. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini,
kita yakin dan percaya bahwa Allah Tritunggal akan menuntun. Untuk itu mari kita berkata, Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Tuhanisku. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Mukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tak kalah hidupku sendu dan hati gundah pilu. Tuhanku Yesus, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan keyakinan bahwa Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu. Muliakanlah Dia di sepanjang kehidupanmu. Kami siap hidup dalam keyakinan tuntunan Allah Tritunggal dan melakukan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Dialah roti sumber air hidup. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia di
perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Demikianlah ibadah kita pada siang ini dan senantiasalah bersyukur kepada Tuhan.